Saat ngobrol-ngobrol itu, keluarga Melati dibuat sangat kaget, lemas, dan langsung curiga. Bahkan ibunya Melati langsung menangis, sebab perhiasan gelang dan anting emas yang sehari-hari dipakai oleh Melati saat itu ada dipakai oleh Dara, gadis 14 tahun tadi. Halo sahabat youtuber, apa kabar? Saya doakan semoga semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih sudah klik video ini. Kasih sayang orang tua yang waras dan gak gila terhadap anaknya pasti tulus dan murni. Segala sesuatu yang diberikan untuk anak adalah yang paling baik. Makan dan pakaian serta pendidikan pasti yang terbaik sesuai dengan kemampuan orang tua itu sendiri. Saking sayangnya kita terhadap anak-anak, kadang kita jadi berlebihan sampai membahayakan anak itu sendiri. Teman-teman, perhiasan yang dipakai anak-anak kita bisa membuatnya celaka, bahkan membuat dia kehilangan nyawa. Seperti kisah yang akan saya bawakan kali ini, yang terjadi di minggu ini, terjadi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, di mana seorang anak gadis berusia 7 tahun harus kehilangan nyawa karena perhiasan yang dipakainya. Jadi kisah lengkapnya seperti apa? Ayo disimak, tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sekali karena nama-nama terpaksa saya samarkan, mengingat mereka itu masih anak-anak semua di bawah umur ya, baik pelaku ataupun korbannya. Jadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, seorang gadis bernama Dara berusia 16 tahun, warga Pulau Mandangin, Sampang, Madura, Jawa Timur, mengajak bermain anak tetangganya yang bernama Melati, dan si Melati ini baru berumur 7 tahun. Sejak saat itu Melati tidak pernah pulang ke rumah lagi. Hal itu tentu saja membuat keluarganya kebingungan, teman-teman. Orang tua Melati dibantu warga sekitar mencari keberadaan Melati kemana-mana, ke kebun, ke sawah-sawah, ke bawah-bawah pohon, tapi semuanya nihil. Melati belum bisa ditemukan sampai malam hari. Karena banyak saksi yang melihat kalau Melati terakhir bermain dengan Dara, orang tua Melati pun bertanya ke Dara. Tapi Dara menjawab dia tidak tahu keberadaan Melati. Jadi saat ngobrol-ngobrol itu, keluarga Melati dibuat sangat kaget, lemas, dan langsung curiga. Bahkan ibunya Melati langsung menangis, sebab perhiasan gelang dan anting emas yang sehari-hari dipakai oleh Melati saat itu ada dipakai oleh Dara, gadis 14 tahun tadi. Tapi meskipun didesak, Dara tetap mati-matian mengaku dia tidak tahu kemana perginya Melati. Sampai dengan keesokan harinya, Minggu tanggal 10 Juli 2022, kakaknya Melati yang diliputi kecemasan dan kekhawatiran yang luar biasa terus mencari keberadaan sang cucu di area sekitaran rumah orang tua Dara dengan lebih teliti lagi. Dan gak disangka-sangka ternyata di sana sang kakek dengan mata kepala sendiri mendapati cucu kesayangannya itu terbaring di selokan pembuangan air dengan tangan dan kaki terikat serta ada luka di bagian kepala. Tubuh Melati ditutupi dengan batu bata dan tanah. Kondisinya tentu saja sudah meninggal dunia. Warga langsung geger dan langsung melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib. Nah, setelah mendapat laporan dari warga setempat, polisi pun datang untuk mengevakuasi tubuh Melati ke Rumah Sakit Umum Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan. Polisi yang khawatir kalau keluarga Melati dan warga sekitar akan berbuat anarkis kepada Dara, segera bertindak dengan mengamankan gadis itu ke kantor Polres Bangkalan Madura pada hari itu juga, hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 kemarin, teman-teman. Di hadapan polisi yang bertanya dengan begitu lembutnya, Dara tidak bisa mengelak lagi. Dia bercerita tentang kronologi kejadian di siang hari itu. Dara berusia 14 tahun dan Intan yang berusia 16 tahun sengaja berencana melakukan semua itu. Awalnya Dara mengiming-imingi Melati yang memang sudah biasa bermain bersamanya untuk pergi membeli rujak buah. Tapi itu hanya akal-akalan, karena sebenarnya Dara ini sama sekali tidak memiliki uang. Mereka berdua akhirnya bermain di kebun kosong di belakang rumah ibu tiri Dara. Di sana sudah menunggu Intan, gadis yang berusia 16 tahun, yang juga tetangga rumah Melati. Melihat Melati dan Dara datang, dan di saat itu lokasi memang sangat sepi, tanpa basa-basi Dara dan Intan ini melepas semua perhiasan emas yang melekat di tubuh Melati dengan sangat kasar. Melati yang kebingungan pun mulai menangis. Lalu Dara dan Intan membekap mulut Melati dari belakang dengan menggunakan jilbab yang saat itu dipakai oleh Melati dengan harapan Melati tidak bisa bersuara. Lalu dilanjutkan dengan mengikat tangan dan kaki Melati menggunakan tali. Dan gilanya lagi nih teman-teman, aksi keji dua gadis belia ini tidak berhenti sampai di situ. Karena kemudian tanpa basa-basi, dua gadis ABG ini mengambil batu bata merah
yang kebetulan ada di lokasi saat itu dan langsung memukulkan ke bagian kepala Melati sebanyak 5 kali hingga Melati langsung jatuh tidak sadarkan diri. Karena takut aksinya akan diketahui oleh orang lain, Dara dan Intan mengangkat dan memasukkan badan Melati ke dalam saluran pembuangan air di belakang rumah Ibu Tiri Dara. Lalu mereka berdua bahu-membahu berupaya menutupi tubuh Melati dengan batu bata merah serta tanah yang ada di sekitar lokasi. Tapi ternyata tidak semua bagian tubuh Melati itu tertutup dengan sempurna. Lalu Dara membersihkan diri dan mulai memakai perhiasan emas yang diambil dari tubuh Melati. Dua gadis ini tidak menyangka kalau ternyata tubuh Melati bisa ditemukan dengan mudah oleh sang kakek, dan hal itu membuat semua ini terbongkar. Saat warga beramai-ramai itu, Intan lari kabur dari rumah, tapi akhirnya dia juga berhasil ditemukan. Menurut cerita keluarga Melati, selama 5 hari berturut-turut, Dara ini menginap di rumah Melati, sebab dia mengaku diusir oleh tantenya, yang memang selama ini Dara tinggal bersama dengan sang tante. Dan Dara dikenal sebagai anak gadis yang sangat susah diatur alias nakal. Kedua orang tua Dara sudah lama berpisah, sedangkan ayahnya sudah menikah lagi dan tinggal di lingkungan sekitar. Nah teman-teman, Dara ini meletakkan tubuh Melati di saluran air yang ada di belakang rumah keluarga baru sang ayah. Jadi atas kejadian itu, Bunga ditahan oleh pihak kepolisian Sampang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu pada tanggal 14 Juli 2022, semua dibuat terheran-heran saat pihak yang berwajib melakukan rekonstruksi di halaman kantor Polres Sampang dengan disaksikan oleh keluarga Melati. Semua orang terbagong-bagong, bagaimana tidak? Bunga sangat cekatan dalam melakukan semua perbuatannya, seolah-olah dia benar-benar sudah sangat profesional. 26 adegan dilakukan dengan sangat luwes dan seperti seolah-olah sudah terlatih, dari mulai mengajak main sampai memakai perhiasan milik Melati yang sekarang sudah menjadi barang bukti. Dan ternyata kelibatan Intan hanyalah pengakuan tanpa bukti, sebab dalam rekonstruksi itu terbukti kalau Bunga merencanakan dan melakukan kejahatan itu seorang diri. Jadi secara dia adalah gadis desa yang sangat lugu, baru berumur 14 tahun tapi sudah berani melakukan kejahatan yang sejauh itu. Jadi benar-benar nggak ada orang yang menyangka sama sekali. Berdasarkan semua kenyataan itu, pihak kepolisian menjerat Bunga dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dan kekerasan dan 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Tapi karena si Bunga ini masih di bawah umur, kelak persidangan pastinya dilakukan secara tertutup karena persidangan untuk anak-anak. Vonis yang bakal dijatuhkan juga tidak sama dengan bila pelaku kejahatan itu sudah berusia dewasa. Nah teman-teman, dari kejadian ini semoga para orang tua yang memakaikan perhiasan berlebihan kepada anaknya segera menyimpan perhiasan itu. Jadi kalau memang teman-teman ini niatnya untuk pamer kekayaan, dipakaikannya saat si anak ini diajak pesta atau kondangan saja. Kalau niatnya saking sayang pada anak-anak, sebaiknya tempel terus atau temani kemanapun si anak-anak ini pergi. Sebab kalau sudah kejadian seperti ini, bakalan menyesal seumur hidup. Oke teman-teman, ayo kita doakan semoga kedua orang tua Melati diberi ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.